kebahagiaan, katanya Ghazali, kenal dirimu. Kalau kamu sendiri masih nggak paham siapa kamu, apa maumu, kamu nggak akan bisa bahagia. Sebenarnya ini teori paling gampang. Kalau kamu nggak ngerti selera makanmu, dan jadi misalnya makanan yang kamu sukai apa sih, kalau kamu nggak ngerti ya kamu nggak akan bisa membahagiakan dirimu, kamu sendiri nggak ngerti. Cara paling gampang untuk bahagia ya membaca dirimu sendiri dulu. Katanya Ghazali di bagian awal kimia usahadah itu, ia yang mengenal dirinya, ialah yang akan merasakan kebahagiaan sejati. Mungkin selama ini kamu nggak bahagia karena kamu nggak kenal dirimu. Sebenarnya kamu suka misalnya baju-baju tipis, tapi karena kamu nggak kenal dirimu, kamu lihat orang lain pakai baju-baju tebal, pakai baju-baju jubah, kamu anggap itu yang enak. Dan kamu tiru, ya nggak enak akhirnya. Kamu nggak nemu kebahagiaan di situ. Jadi kenali dirimu dulu deh. Kenapa kok kita nggak kenal diri, katanya Ghazali, biasanya ketutup oleh hasrat, oleh hawa nafsu, oleh karakter-karakter binatang kita, oleh keinginan menaklukkan yang lain, oleh keinginan jadi idola, oleh keinginan macam-macam. Itu yang bikin kita nggak kenal. Padahal kamu seleranya cuma nasi kucing. Tapi karena ingin dianggap keren, kamu milih restoran-restoran mahal yang ada steak, ada apa. Padahal begitu lihat steak, kamu janjinya mau muntah. Di panganan apa ini. Tapi ya, biar dianggap keren, terpaksa kamu sambil nutup hidung dimakan. Tidak enak, karena kamu nggak kenal dirimu sendiri. Ketutup hasratmu untuk dianggap anak gaul. Sebenarnya pakai jin itu mungkin kamu tersiksa luar biasa, meletup kayak gitu gimana. Tapi kalau nggak pakai jin nggak keren, Pak. Padahal kan yang paling keren itu kan menurut saya kan pakai sarung paling enak. Longgar, isis, loh iya kan? Makainya juga simple, kapanpun dibutuhkan bisa dibuka. Nah, yang kan kamu pakai jin, ke kamar mandi jin agak sumpek. Coba pakai sarung jangan diangkat, wes. Nah iya kan? Loh, itu kecenderungan jiwamu, tidak bisa dibohongi. Jadi, kenali dirimu. Oke, terus, dan jangan salah, katanya Ghazali, mengenal diri itu manfaatnya dua. Begitu kamu jernih membaca dirimu, semakin ke dalam, semakin ke hakikat sebenarnya siapa itu manusia, justru di paling dasar kamu akan ketemu gambarnya Tuhan. Ya kan? Karena Allah memang yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia kan wanafakofihi min ruhi. Dalam diri kita ditiupkan ruh dari Allah. Dan itu citranya, gambarnya ruh dalam diri kita, itu gambarnya Allah. Jadi begitu kamu kenal dirimu yang sejati, hakikatnya kamu kenal Allah. Jangan dibayangkan, kalau mau lakukan, bersihkan dirimu sebersih-bersihnya, singkirkan dari debu-debunya. Ghazali kan yang terkenal bikin analogi cermin itu kan. Semakin nafsu menguasaimu, semakin gelap cerminmu. Kayak kamu maksiat sekali, ada titik hitam satu. Semakin banyak maksiat, titik hitamnya semakin banyak. Sehingga kamu tidak bisa sudah lihat ke dalam dirimu. Akhirnya kamu tertipu oleh titik-titik hitam itu. Kamu anggap yang penting yang titik-titik hitam itu. Padahal kalau kamu bisa bersihkan itu, kamu sisihkan itu semua, kamu akan melihat bahwa sebenarnya itulah hakikat dirimu dan sekaligus itulah Tuhanmu. Oke, jadi kunci bahagia pertama, kenali dirimu.
Saya nggak tahu pernah nggak teman-teman sekali-sekali mikir tentang dirimu sendiri. Mungkin paling nggak kayak tadi, nanti kalau ada waktu ya bikin semacam muhasabah, semacam tafakur. Tipe orang kayak gimana sih kamu itu? Yang kamu sukai apa, yang tidak disukai apa? Cita-citamu apa saja? Keinginanmu apa saja? Terus kamu cek, ini keinginan ini sifatnya kayak gimana sih, positif apa negatif? Kalau negatif, kenapa kok negatif? Sumbernya dari mana? Dan akhirnya mau jadi apa? Nah, itu muhasabah namanya. Jadi yang pertama, kenali dirimu deh. Siapa kamu? Ya kalau orang perang itu kan harus ngerti posisinya. Kalau kamu nggak ngerti posisinya, gawat. Ya kan? Di rumah aja kan kamu harus ngerti posisi. Kamu itu anak, opo bapak, opo ibu, opo adik, kamu kan harus jelas. Kalau kamu di rumahmu anak tapi merasa kayak bapak, kan gawat. Ya, nanti malam-malam masuk kamar ibu, elu. Posisimu anak, bukan bapak. Lah iya kan? Harus jelas. Nah, itu maka kamu dalam hidup, oh ya gitu, harus muhasabah. Jangan kamu itu teman, opo sahabat, opo pacar, opo musuh kan juga harus jelas. Biar menyikapinya juga enak. Maka know yourself. Ini kan pesannya Socrates yang paling awal kan, kenali dirimu. Ya, itu kalimat-kalimat di Kime Usada. Coba deh, kalau sanggup, tanyakan, siapa aku dan dari mana aku datang? Kemana aku akan pergi? Apa sih tujuan kedatanganku dan persinggahanku di dunia ini? Di mana sih kebahagiaanku dapat ditemukan? Tanyakan itu, coba jawab. Ini PR-mu nanti malam. Ya sambil nonton sepak bola kalau ada, ini dijawab. Kira-kira siapa sih aku itu, dari mana aku datang? Kok tiba-tiba aku ujuk-ujuk ada di sini itu loh. Apa kebetulan atau Allah ngasih misi apa sih aku ditaruh di bumi ini? Kok aku dilahirkan di Jogja, kok aku dilahirkan di Sumatera, kok aku dilahirkan Jawa Timur, kok aku kira-kira disuruh bawa misi apa sama Allah. Nah itu muhasabah. Dan Ghazali wanti-wanti, diingat-ingat ya, dalam dirimu secara umum itu ada tiga aktor, ada tiga apa namanya, tiga variabel yang harus hati-hati kamu gunakannya. Begitu salah dosis, hidupmu kacau. Yang pertama adalah unsur hewan, kehewanan. Yang kedua unsur setan. Dan yang ketiga unsur malaikat. Tiga-tiganya penting. Kamu butuh unsur hewan. Kalau kamu nggak punya unsur hewan, gawat. Kamu nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita, kamu akan jadi orang yang pasif, nggak kreatif. Mungkin kamu bisa nggak punya anak kalau nggak punya unsur kehewanan. Karena, wah saya nafsu kayak gitu, nggak lah Pak. Ayo malah gawat. Harus punya yang itu. Cuma dosisnya dan caranya diatur. Jangan sembarangan. Nah, kalau sembarangan jadi hewan beneran. Jadi bukan lagi manusia yang punya unsur kehewanan, tapi hewan yang punya unsur kemanusiaan. Wah, jadi harus ada. Setan juga begitu. Belajarlah dari setan apa? Kecerdikannya. Setan itu pinter, cerdik. Nggak gampang loh. Bisa bohongi orang, ngerayu orang, diplomasi. Itu perlu belajar dari setan. Ya kan? Loh, kalau nggak cerdas luar biasa, nggak bisa jadi setan. Kamu bisa mengerayu orang. Orangnya punya akal.
Manusia itu kan dikasih bekal akal, dan itu setan ditantang untuk menaklukkan, dan sering sukses. Ya kan? Loh, setan itu kan sering sukses. Kadang-kadang setannya belum ngapa-ngapain itu sudah sukses. Setan itu ya geleng-geleng kepala, dan yang menungso belum diapa-apain terus manut. Oke. Dan malaikat, jangan salah, dalam dirimu ada malaikat. Potensi untuk pasrah, tunduk total 100% pada Allah tanpa bantah. Karakter-karakter baik 100%. Cuma malaikat yang murni, tidak ada hewannya, tidak ada setannya. Ya, jadi tidak manusiawi. Jadi manusia itu mix antara tiga-tiganya. Jadi bukan tiga-tiganya dibuang atau dipilih yang mana, tapi kontrollah tiga-tiganya sesuai dengan dosisnya masing-masing. Kalian harus ngerti dosisnya, ngerti takarannya. Jangan berlebihan. Jadi katanya Ghazali, ya ingin bahagia itu simple. Kita sudah punya semua fasilitasnya. Allah sudah ngasih kita apa yang dikasih, kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi. Semuanya nikmat. Yang pertama, ini ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu ranking. Ranking paling atas itu nikmat ukhrawiyah. Nikmat besok di akhirat. Sukar dijelaskan, percayalah saja. Karena kalau dijelaskan, penjelasannya pasti tidak bisa eksak. Hasilnya biasanya malah debat. Besok di akhirat kayak gimana? Berapa ya dinginnya surga, berapa ya panasnya neraka. Kira-kira surga itu kalau pakai AC itu berapa PK kira-kira, yang ini susah membayangkan. Ngomong yang eskatologis itu hanya bisa dipercaya. Tapi di sana digambarkan nikmat luar biasa. Cuma kenikmatan surga tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak ketemu dengan nikmatnya jiwa, keutamaan nafsi. Kalau di dunia ini jiwa galau, tidak tenang, entah karena apa, tidak mutmainnah, ya kamu tidak akan ketemu kenikmatan ukhrawi. Makanya kan di Al-Fajr itu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau makomnya jiwamu belum nyampe mutmainnah, kamu tidak akan ketemu nikmatnya ukhrawi. Jadi jiwamu harus stabil dan nikmat dulu. Kalau di Mizanul Amal, cari nikmatnya jiwa gimana, Pak? Yang pertama, akalmu. Dia akan merasa nikmat dengan ilmu. Jadi kita punya akal, bagian dari jiwa kan akal itu. Dia akan nikmat kalau dapat ilmu. Maka sering-seringlah ngasih gizi ke akalmu dengan ilmu. Semakin banyak dia dikasih suplemen ilmu, semakin dia akan merasa senang dan aman. Paham itu bikin tenang, tidak paham itu bikin galau. Teori paling gampang itu. Maka akalmu kasihlah dia kenikmatan dengan ilmu. Terus dirimu, maksudnya kedirianmu, pribadimu, bikinlah dia nikmat dengan warok. Warok itu menjaga diri. Jangan ngawur hidupmu kalau pengen tenang. Ya rumus paling gampang, jangan lakukan yang haram, yang maksiat, jauhi yang syubhat. Kalau kalian jauh dari tiga hal ini, pribadimu akan merasa tenang.
Jangan ketipu oleh enak sementaranya yang haram dan yang maksiat, apalagi yang syubhat. Jadi, kalau akalmu selalu dapat suplemen ilmu dan dirimu terjaga dari yang jelek-jelek, kamu akan nyaman. Jiwamu akan tenang. Terus, yang ketiga, meskipun begitu, kamu juga harus memanjakan jiwamu dengan kesungguhan dan keberanian. Hiduplah yang serius, hiduplah yang punya cita-cita, punya target, dan berani. Yang keempat, adil. Adil itu hiduplah secara proporsional, baik di level fisik maupun di level rohani. Jadi proporsional itu ya yang harusnya 10 dikasih 10, yang harusnya 1 dikasih 1. Fisik itu adil, kalau sehari butuh makan 3 kali, ya dikasih 3 kali. Itu adil. Rohani itu adil, ya sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya, sudah waktunya nikah, ya nikah aja. Sudah jatuh cinta waktunya pacaran, ya jatuh cinta aja, enggak apa-apa. Enggak usah dibendung-bendung. Saya nanti pacaran, Pak. Enggak mau jatuh cinta, Pak. Kalau jatuh cinta, ya jatuh cinta aja. Kenapa enggak? Wong itu fitrah. Yang enggak boleh kan melampiaskannya kayak gimana. Tapi yang fitrahmu untuk suka pada lawan jenis, bukan yang sesama jenis loh ya. Itu penuhilah, enggak apa-apa. Kalau ini terpenuhi, kamu akan utama jiwamu, nafsiyahmu, tenang, mutmainnah. Baru kamu dapat kenikmatan ukhrawi. Cuma syaratnya tidak akan sempurna jiwamu tenang kalau badaniahmu tidak sempurna. Ya kayak tadi loh. Kalau fisiknya tidak adil, waktunya ada makannya, kamu puasa terus, harusnya ada tidurnya, kamu pakai melek terus, jiwamu juga tidak akan tenang, tidak akan mutmainnah. Harusnya kamu kawin, malah bisa empat, kok malah tidak kawin-kawin. Nah, itu tidak mutmainnah. Harus dibikin tenang. Karena nafsu itu, kalau tidak kamu tenangkan, lama-lama dia akan meledak. Karena dia nuntut terus disuruh bungkam, nuntut terus disuruh bungkam. Pada saatnya dia akan menyusahkanmu. Sama kan kadang-kadang santri itu waktu di pondok tidak boleh lihat TV, tidak boleh baca koran, tidak boleh bawa HP, tidak boleh. Begitu keluar dari pondok kuliah, dia yang pertama nyari pacar. Karena kemarin nggak boleh apa-apa, sekarang kumat. Ya, jadi tidak, badaniahnya beres dulu. Kalau badaniahnya nggak beres, jiwamu tidak akan beres. Kaya dulu, punya istri dulu, pinter dulu, fasilitas dulu, baru jiwanya bisa tenang. Jadi badaniah. Kalau rumusannya Ghazali, paling gampang untuk ngecek apakah badaniahmu sudah nikmat, sudah bahagia, yaitu yang pertama sehat. Yang kedua kuat. Sehat itu kan berarti fit. Apa ada sehat yang nggak kuat? Ya banyak. Saya sehat Pak, cuma tidak terlalu kuat. Nah, olahraga biar kuat. Ya kan? Tidak cukup sehat, tapi juga harus kuat. Yang ketiga, elok. Elok itu cakep. Jangan khawatir, setiap orang cakep sesuai perspektifnya masing-masing. Tidak apa-apa. Ya, kamu semua orang cakep. Jangan khawatir. Nah, bahagialah. Kalau enggak, kamu enggak akan bahagia jiwamu. Kalau kamu tiap hari aku kok jelek, itu enggak akan bahagia hidupmu. Anggap aja cakep, wis tahu, cok khawatir. Payu. Ya, itu kan kamu mikir, jangan-jangan ada yang beli sama apa, ada yang mau bicara sama saya, Pak. Pasti ada. Asal standarmu jangan tinggi-tinggi.
Ya, jadi sehat, kuat, cakep, dan yang terakhir, yakinlah bahwa kamu panjang umur, tenang mesti kamu. Sehat, ketika kamu sehat kan kamu ceria, kan? Kuat, kuat juga gandengannya sehat. Mau apa-apa sanggup, itu kan kuat. Jalan kemana, ayo, cakep. Jadi kamu merasa, pokoknya tidak ada celahnya diriku ini. Allah ngasih aku lengkap, Alhamdulillah. Dan panjang umur. Orang yang merasa punya kualifikasi empat ini secara badaniah, maka dia sebenarnya sedang bahagia secara fisik. Cuma selanjutnya, untuk nikmat badaniah, kita butuh kenikmatan eksternal dari dunia di luar diri kita. Kita butuh punya harta, itu kan di luar. Kita butuh punya keluarga, itu di luar. Kita butuh dihormati orang, itu juga dari luar. Jadi kita butuh kenikmatan dari yang di luar diri. Dari kenikmatan di luar diri itulah diri kita akan merasa nikmat secara fisik. Dari nikmat secara fisik itu kita akan nikmat secara rohani, secara jiwa. Dari kenikmatan rohani itu pada akhirnya secara ukhrawi nanti kita juga akan nikmat. Cuma kenikmatan dari luar itu butuh pelengkap luar yang sangat luar, apa bahasanya, yaitu apa, kenikmatan taufiki, kenikmatan yang menunjukkan kalian merasa bahwa Allah itu sayang padamu dan ngasih banyak padamu. Sebagus apapun kehidupanmu hari ini, kalau kamu merasa dicueki Allah, atau apalagi Allah benar-benar cuek padamu, kamu gak akan dapat merasakan kenikmatan apapun. Kamu melakukan korupsi, enak loh korupsi itu, kamu dapat banyak uang, mau apa aja bisa. Tapi karena kamu tahu bahwa dengan kamu korupsi ini, Allah tidak akan ridho padamu, maka tidak jadi nikmat. Kamu nyontek ujian, enak kan, nyontek itu nggak perlu capek-capek belajar, bisa langsung jawab. Dan benar lagi, dan bagus lagi. Dosennya sampai heran, ini kuliah nggak pernah masuk, makalah nggak jelas, disuruh ngomong-ngomong apa juga temennya nggak paham, tapi jawabannya sip, akhirnya dikasih A. Tapi karena kamu ngerti itu nyontek, kamu itu bukan sumber kebahagiaan. Kenapa? Karena kamu ngerti bahwa sebenarnya Allah tidak ridho dengan nyontekmu. Maka dasar dari semua kenikmatan tadi adalah keutamaan taufik, taufiki, dapat hidayah, dapat inayah, dapat petunjuk, rus, dan seterusnya. Jadi pertama-tama yakinlah bahwa Allah ridho padamu. Setelah itu carilah bekal yang kamu butuhkan untuk nikmat, untuk bahagia. Nyari harta, nyari kehormatan, nyari status, cari tidak apa-apa, itu sumber kehormatan. Kalau itu sudah dapat, maka kamu akan dapat kenikmatan duniawi, kenikmatan badaniah. Dengan bekal kenikmatan badaniah ini, jiwamu juga akan nikmat, bahagia, akan tenang. Ketika jiwamu bahagia, insya Allah besok akhiratmu bahagia. Bandingkan dengan orang yang sejak awal sudah tidak dapat ridhonya Allah. Maka kenikmatan eksternal tadi akan menjadi sumber bencana. Kenikmatan badaniahnya akan disetir oleh nafsunya. Maka jiwanya nggak akan jadi tenang. Dan di akhirat juga otomatis kacau.
Jadi rumus pertama bahagia adalah pastikan bahwa menurutmu yang kamu lakukan itu diridhoi oleh Allah. Oke, setelah itu baru mikir nyari uang di mana, nyari kerja di mana, nyari istri di mana. Kalau sudah dapat kekayaan, dapat status, dapat kerja, itu kan nikmat. Hasilnya semua itu kenikmatan badaniahmu. Kamu jadi sehat, kamu jadi kuat, kamu jadi elok, kamu jadi tampan. Kemarin nggak punya duit, beli sampo sama sabun aja. Nah, kan? Kalau duitnya banyak kan sekarang sampai beli parfum, beli make up, malah malah bisa. Kalau itu sudah terpenuhi kan jiwamu kan tenang. Dan setelah jiwamu tenang, kamu nambah lagi menyempurnakan jiwamu, misalnya dengan cari ilmu, dengan memelihara diri, dan seterusnya. Maka ketika kamu meninggal, kamu akan mutmainnah, dan kamu akan dapat kebahagiaan ukhrawi. Oke,